103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Di Firmannya kembali lagi kita di talk show Inspirasi dan Mandiri, dan alhamdulillah saat ini kita sudah tersambung dengan Zoom meeting ya, melalui Zoom meeting maksud Vika dengan narasumber kita ada Bapak Irwan Tri Arianto. Beliau adalah manajer umum simpan pinjam modal kita dari Koperasi Simpan Pinjam Posdaya Kecamatan Pengasih Kulon Progo Yogyakarta. Dan Firmannya sebelum Vika sapa Pak Irwan ya, Vika mau kembali mengingatkan kalau pagi hari ini kita kembali ada quiz spesial talk show Inspirasi dan Mandiri. Pertanyaannya disimak baik-baik, Devi Mania. Di manakah alamat atau lokasi Koperasi Simpan Pinjam Posdaya? Monggo silahkan yang sudah tahu jawabannya boleh dikirim di WhatsApp-nya DFM di 0811991034. Kalau belum tahu, berarti boleh cari tahu sendiri atau pantengin talk show kita pada pagi hari ini ya, karena nanti kita akan bahas sama-sama. Pagi hari ini Vika punya hadiah satu paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo, dan juga parfum untuk Devi Mania yang beruntung pada pagi hari ini. Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Irwan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Halo, Selamat apa pagi, kabar? Pak Irwan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, kabar baik. Sehat ya? Sudah sarapan, Pak Irwan? Sudah, Sudah ya. meskipun nggak dapat NBG. Itu kan untuk anak sekolah, Pak. Kalau kita Oh wajib iya, cari sendiri makannya. iya, betul, betul. Oke, ini pertama kali ya kita live Zoom meeting ya, Pak ya? Iya, betul, ya. Oke, kalau begitu salam Tapi, kenal juga. ya, ya betul. Oke, Pak. Ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, Pak Irwan. Kan kita pagi hari ini membahas tentang eh, kiprah KSP Pusdaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengasih ya, Pak ya. Nah, ini Hmm, boleh dijelaskan nggak, Pak? Apa yang dimaksud dengan USP modal kita? Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Eh, DFM-nya Mhm. pada pagi hari ini, Alhamdulillah kita bisa eh, berjumpa lagi dengan koperasi Posdaya Pengasih. Jadi sedikit kami jelaskan untuk operasi Posdaya ini berdiri tahun 2010, kemudian di 2010, Pak. tahun 2000, ya di tahun 2013, alhamdulillah kita dapat bekerja sama lagi dengan Yayasan Mandiri mendapatkan suntikan atau pinjaman modal dari Yayasan Mandiri Mhm. untuk mengembangkan usaha koperasi yang awalnya namanya Tabur Puja, unit Tabur Puja, tabungan Mohon maaf, Pak. Namanya apa awalnya? kredit Boleh suaranya Tabur lebih Puja. lebih kencang lagi, Pak. Mohon maaf karena di sini agak-agak pelan terdengarnya ya. Oke, ya, 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 ya. Terima kasih. Mohon maaf ya. Jadi Monggo. awalnya kita namanya Tabur Puja. Tabur Puja itu tabungan kredit pundi sejahtera. Itu program Hmm. dari BPSM untuk koperasi-koperasi yang ada di seluruh Indonesia. Mhm. Jadi pada tahun 2013 program itu dimulai, kemudian pada tahun 2021 Mhm. nama Tabur Puja berganti menjadi modal kita. Jadi sejak tahun 2021 itu modal kita terbentuk dan itu merupakan program bentukan Yayasan Bank Mandiri bekerjasama dengan Koperasi Sekunder eh, KBSN. Itu awal Oke. mula namanya modal kita. Kalau untuk modal usahanya Mhm. tetap sama dari DF. Oke, oke. Berarti dulu awalnya tuh bukan modal kita ya, Pak. Dulu namanya tuh Tabur Ya, Puja. ya, betul. Tabur Puja. Tabur Puja yang kepanjangannya adalah Tabur Puja. Tabur Puja. Tabungan, Ya, ya, tabungan apa Pak tadi? Mohon maaf kepanjangannya. tabungan, tabungan Mhm. dan kredit pundi
Sejahtera. Oh, tabungan dan kredit Pundi Sejahtera begitu ya. Itu Ya, di tahun ya. 2000, 13. di tahun 2013. Kemudian di tahun 2020 ya, Pak, berubah namanya menjadi Modal Kita begitu. Ya, di tahun 2021. Di tahun 2021. Oke. Ini kalau boleh tahu, Pak, Koperasi Simpan Pinjam Pos Daya ini alamatnya atau lokasi detailnya ada di mana sih, Pak? Oke, kami untuk kantornya sejak berdiri sampai dengan saat ini sudah Mhm, kurang lebih hampir 15 tahun tetap sama di Jalan Purwowinoto, mhm, tepatnya di Komplek Kantor Kecamatan Pengasih, mhm. Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Komplek Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu alamatnya nggak pindah-pindah ya, Pak? Masih tetap di situ dari awal Ya, berdiri sejak berarti sudah 15 tahun yang lalu ya, Pak ya? Sudah berjalan 15 tahun ya? ya, Wah, cukup lama ya. juga ya, Pak, sudah berdirinya ya. Mm, Oke, berarti ya. USP modal kita ini adanya dari dari tahun 2021 ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, berarti USP modal kita ini mengcover masyarakat pemilik usaha kecil di daerah mana aja, Pak? Apakah khusus di daerah Pengasih aja atau cakupan wilayahnya mana saja, Pak? Karena kami secara badan hukumnya di bawah Dinas Koperasi Kabupaten Kulon Progo, maka Mhm. untuk layanan kami itu bisa melayani seluruh warga di Kabupaten Kulon Progo. Oke, berarti eh, cakupan masyarakat itu adalah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kulon Progo, begitu ya? Iya, betul. Oke, sampai saat ini berapa Pak jumlah masyarakat di sana yang menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Modal Kita Pengasih Yogyakarta di sana, Pak? Untuk anggota Koperasi Posdaya Mhm. tercatat kurang lebih 1.577. 1577. Ya, terdiri dari anggota laki-laki 435, kemudian Mhm. yang perempuan 1.142. Memang untuk anggotanya kita segmennya lebih ke ibu-ibu. Banyak Ya, yang ibu-ibu. didominasi oleh ibu-ibu ya, entah itu ibu rumah tangga atau memang Iya, yang memiliki usaha kecil begitu barangkali ya, Pak? betul, betul, Mbak. Oke, lumayan banyak ya. Tadi ada lebih dari 1000, berapa Pak tadi mohon maaf? 1000? 1.577. 1577. Itu semua anggotanya aktif, Pak, atau ada juga yang tidak aktif, Pak? Kebetulan ada juga yang sudah tidak aktif, tapi masih tercatat memiliki simpanan pokok. Mhm. Karena yang namanya anggota koperasi selama simpanan pokoknya masih berada di koperasi, tetap kita catatkan sebagai anggota koperasi meskipun tidak ada aktivitas baik eh, simpanan maupun pinjaman. Oke, itu kalau misalkan anggota yang sudah tidak aktif begitu, Pak, apakah anggota yang tidak aktif tersebut tetap aktif membayar simpanan wajib yang harus dibayar setiap bulannya, Pak? Ada beberapa yang tetap membayar, tapi juga banyak yang tidak membayar karena asumsinya mungkin karena sudah tidak ada pinjaman, kemudian mereka Mhm. tidak membayar simpanan wajib. Tapi memang tidak apa-apa, Pak, kalau misalkan anggota koperasi tidak membayar simpanan wajib yang memang seharusnya dibayar setiap bulannya, Pak. Bagi kami tidak tidak masalah Hmm. selama anggota tersebut tidak menuntut hak-haknya yang mungkin apa minta pelayanan yang lebih atau bagaimana. Jadi tidak terlalu banyak komplain lah seperti itu. Mhm, Jadi mhm. oke, nggak apa-apa. Mereka Oke, nggak jadi bayar simpanan wajib nggak apa-apa.
Sebenarnya nggak masalah ya, karena simpanan wajib tersebut juga sebenarnya itu Ya, sistemnya seperti tabungan, tabungan anggota ya Pak ya, yang nanti juga akan betul. diberikan Ya, kembali betul. kepada anggota koperasi tersebut ya Pak ya. Betul, betul. Oke, berarti memang tidak ada sanksi apa-apa jika anggota koperasi tidak membayar simpanan wajib ya Pak ya. Mm. Selama ini tidak kita berikan sanksi apapun untuk yang tidak aktif. Oke, ini biasanya berapa sih Pak kisaran besaran pinjaman modal usaha yang biasanya diajukan sama masyarakat gitu? Baik, karena kita segmennya untuk usaha kecil, Mhm. itu kita pinjamannya di angka 2 juta sampai dengan 5 juta. Berarti minimal Sesuai dengan program minimalnya. awal kita, ya, Oke. tapi pinjaman tersebut tanpa jaminan. Jadi dari awal memang sesuai arahan dari yayasan untuk Hmm? pinjaman itu kita tujuannya untuk mempermudah masyarakat kecil, usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman modal dengan cara yang mudah dan ringan secara persyaratan. Oke, berarti minimalnya angka minimalnya ada di angka 2 juta ya Pak ya? 1 juta kita bisa Oh, 1 juta layani, juga bisa. Berarti minimal 1 juta, bisa. maksimalnya 5 juta, Pak. Kalau misalkan ada yang mau pinjem Ya, di atas 5 juta, bisa nggak, Pak? bisa. Kita sudah menerapkan untuk pinjaman yang di atas 5 juta, tapi konsekuensinya harus menyertakan jaminan. Jaminan. Ah, iya, iya, Ya. iya. Jaminannya biasanya berupa apa, Pak? Jaminan berupa kita tunjuk berupa kendaraan bermotor bisa, kemudian Mhm. eh, aset-aset yang dipunyai anggota dengan tentunya ada buktinya, misalnya tanah ada sertifikatnya, kemudian untuk sebagai pengikat sertifikat itu ditaruh atau kita minta, kemudian untuk kendaraan bermotor tentunya ada surat BPKB-nya, BPKB-nya itu Mhm. kita minta untuk kita simpan di koperasi. Oke, itu kan tadi Pak Irwan bilang minimalnya boleh di angka 1 juta sampai maksimalnya 5 juta. Sebenarnya boleh juga pinjam di atas 5 juta, tapi asal ada jaminan begitu ya Pak ya. Nah, kalau selama Ya, ini, sejauh ini masyarakat sana atau anggota koperasi sana rata-rata meminjamnya kisarannya di angka berapa sih Pak kebanyakan? kalau rata-rata kita di angka 3 juta, Oh, rata-rata kebanyakan di angka 3 juta ya? kebanyakan ya. 3 sampai 5 juta itu. 3 sampai 5 juta. Biasanya itu terbanyak untuk usaha apa Pak biasanya? Di tempat kami karena di mayoritas wilayahnya di daerah pedesaan, Mhm. usahanya itu bikin jajanan pasar, jajanan makanan itu kemudian kalau nggak dijual di pasar ya dititip-titipkan di warung-warung seperti itu. Oke, Jadi memang jajanan. usahanya skalanya masih sangat kecil-kecil sekali hanya untuk kegiatan di- banyak yang untuk kegiatan sampingan. Jadi Mhm. ibu-ibu itu membantu suaminya untuk eh, ibaratnya di rumah tapi menghasilkan, Ya, bisa membantu membantu dalam finansial rumah keluarga tangga, ya Pak ya. ya pendapatan keluarganya. Oke, berarti rata-rata masyarakat atau ibu-ibu di sana karena memang kebanyakan mayoritasnya ibu-ibu ya di sana anggota koperasinya dan yang Iya, meminjam modal usahanya ya Pak ya. Terbanyak itu biasanya berarti usaha makanan begitu, membuat iya, snack-snack kemasan atau perdagangan seperti apa tuh makanan, Pak? ya, Makanan-makanan jajanan pasarnya tuh seperti apa Pak? gorengan, kemudian Ah. camilan, seperti itu. Mhm. Mereka membuat gorengan kemudian Kue-kue, dijualnya dititipkan ke warung-warung begitu.
Iya, betul. Bisa ke pasar, bisa ke warung-warung. Oke, ke pasar, ke warung-warung, dan biasanya modal yang mereka pinjam rata-rata ada di angka 3 sampai 5 juta ya, Pak ya? Iya, betul. Itu ada lagi nggak, Pak, usaha masyarakat sana selain menjual makanan atau snack atau jajanan pasar begitu, yang bukan makanan ada nggak, Pak, usahanya, Pak? Ada, ada. Kita ada kerajinan. Kerajinan itu kerajinan pembuatan sapu dari sabut kelapa itu ada. Kemudian Hmm. kerajinan anyaman bambu itu Mhm. namanya kalau di tempat kami besek seperti itu Besek ya. Oh, itu untuk untuk anyaman bambu. oke, untuk anyaman Ada. bambu yang untuk nasi-nasi kotak, nasi berkat gitu ya, Pak ya, yang terbuat dari bambu ya. Ah, betul. Nasi Mhm. berkat itu. Oh, itu masyarakat sana juga ada yang Kemudian ada menjalani usaha membuat yang seperti itu ya, Pak? ada. Oke, Jadi oke. tergantung wilayahnya masing-masing. Jadi misalnya ada di dusun A Mhm. itu mayoritas warganya berkegiatan anyaman. Di dusun B kegiatannya eh, anyaman atau kerajinan sapu, keset, Mhm. yang dari sabut kelapa itu. Kemudian ada lagi yang perikanan, pertanian, terus di dusun yang lainnya lagi mungkin ada industri untuk produksi tahu, tempe, seperti itu. Ah, iya iya iya. Di sana makanan khasnya apa sih, Pak? Di Kulon Progo ya, Kulon Progo Yogyakarta, apa sih, Pak, makanan khas di sana? Atau misalkan oleh-oleh spesial khas sana tuh biasanya apa, Pak? Kalau dari Kulon Progo yang terkenal itu namanya geblek. Geblek. Sudah pernah dengar ya? Sudah pernah Geblek. dengar apa belum? Geblek. Sepertinya baru pertama kali dengar, Pak. Itu apa makanan ya, Pak ya? Makanan seperti apa, Pak? Ya, makanan. Makanan yang berasal dari tepung Ya. diolah. Mhm. Kemudian kalau di daerah Jawa Barat mungkin lebih terkenal ke cireng. Oh, cireng. Hampir mirip dengan cireng. Berarti Ya. terbuatnya dari tepung tapioka. Iya, betul. Tepung, tepung Ah, tapioka. iya iya, tepung tapioka ya, Itu tepung geblek. aci gitu ya. Oh, geblek namanya kalau di sana geblek ya. Kalau apa sih? Ada Oh, juga bakpia. oh bakpia. Oh, iya betul, bakpia dari Jogja juga Ya, ya. dari Jogja. Iya, di sana ada nggak, Pak, UMKM yang menjual oleh-oleh atau makanan khas dari sana juga, Pak? Ada, ada. Ada juga Di ya. sana ada di wilayah kami dekat, malah dekat dengan kantor kami itu Mhm. ada eh, toko oleh-oleh di situ ada makanan khas yang ada di Kulon Progo. Oke, wah. Produksi bakpianya juga ada. Mhm, mhm. Berarti memang beragam ya, Pak ya, UMKM atau usaha yang dijalankan masyarakat dan juga para pelaku usaha di sana ya, Pak ya. Kita kembali lagi membahas tema kita, Pak. Ini kalau misalkan ingin menjadi pengaju pinjaman di sana, Pak, itu persyaratannya apa aja sih, Pak? Kira-kira persyaratannya mudah atau sulit, Pak? Baik, untuk persyaratannya sangat mudah sekali Mhm. kami. Apa aja tuh, Jadi Pak? bagi anggota yang ingin bergabung ke koperasi kami, Mhm. tapi biasanya kalau bergabung itu eh, inginnya mesti nanti ke pinjaman. Mhm. Jadi syaratnya untuk bergabung, yang pertama tentunya hanya menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi KK, itu saja. Fotokopi KTP dan juga fotokopi KK. Itu kalau ingin tergabung menjadi Iya, anggota koperasi ya, Pak ya? iya, betul. Oke, berarti yang boleh atau yang diperbolehkan meminjam untuk modal usaha atau untuk dana usaha berarti harus merupakan anggota koperasi, harus jadi anggota koperasi dulu ya, Pak. Nggak bisa nih kalau misalkan Iya, eh, betul. bukan anggota koperasi gitu berarti tidak bisa ya, Pak ya? Tidak bisa. Syarat harus jadi anggota dulu. Jadi nanti ada mengisi formulir, tentunya Mhm. formulir pengajuan menjadi anggota. Ada data diri tentunya, nama, Mhm. alamat, nomor.
telepon, Mhm. kemudian tanda tangan, baru nanti kita proses untuk menjadi anggota. Oke, dan syaratnya juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Irwan ya, sangat mudah, hanya fotokopi KK dan juga fotokopi KTP ya Pak ya, dan juga nanti mengisi formulir yang memang Ya, sudah disediakan dari pihak koperasi. Nah, itu biasanya dari semenjak kita atau masyarakat mendaftar menjadi anggota koperasi, itu sudah boleh langsung mengajukan pinjaman atau minimal menjadi anggota dulu berapa bulan gitu baru boleh mengajukan pinjaman. Bagaimana Pak? pengajuan pinjaman Mhm. itu dari bergabungnya menjadi anggota, kita bisa melayani untuk pinjaman paling lama 7 hari. Itu Oke. paling lama. 7 hari sejak bergabung berarti ya Pak ya? Iya, betul. 7 hari sejak bergabung atau sejak terdaftar menjadi anggota koperasi itu sudah bisa mengajukan pinjaman begitu ya. Itu biasanya disurvei dulu nggak sih Pak? Kalau ada yang mau mengajukan pinjaman? Iya, tetap ada kita survei, kita Mhm. wawancara dulu dengan anggotanya, usahanya apa, kemudian eh, perkembangan usahanya bagaimana, kebutuhan modalnya sebenarnya itu berapa, Mhm. atau untuk menganalisa sebenarnya. Jadi kalau jangan-jangan mengajukannya 3 juta, tapi ternyata setelah kita analisa butuhnya cuma 2 juta, itu kan Mhm. Ah, lebih iya baik iya. kita berikan pinjaman dulu 2 juta dulu. Nanti setelah pinjaman itu bisa bermanfaat, berkembang dengan baik, Mhm. setelah lunas, ketika mengajukan pinjaman modal yang lebih besar lagi, tentunya kami siap untuk membantu lagi. Oke, itu biasanya prosesnya berapa lama Pak? Dari proses pengajuan sampai ke dananya cair, biasanya prosesnya berapa lama? Paling lama kita 7 hari. Oh, 7 hari sudah bisa cair ya, Pak ya, dari Ya, awal pengajuan. ya, Itu paling berarti dalam lama. dalam Ya, 7 hari itu sudah dilakukan survei, analisa, dan sebagainya ya, Pak ya. sudah. Oke, wah lumayan cepat ya, Pak ya. Ya. Oke, Pak. Ini ada perbedaan yang signifikan nggak nih, Pak, antara dulu sebelum ada modal kita sampai sekarang setelah ada modal kita dari Damandiri ini, Pak, gimana? Jelas terasa bedanya. Mhm, Tapi karena kami bergabung di koperasi ini dari 2013, mhm, dan tentunya perkembangan dari 2010 sampai dengan saat ini sudah sangat terasa sekali, baik dari perkembangan pertumbuhan koperasinya mhm. maupun eh, layanan kepada anggota, itu tentunya modal yang dipinjamkan oleh modal kita itu sangat bermanfaat sekali bagi koperasi maupun masyarakat di Kulon Progo. Oke, Pak, itu kan koperasi sendiri berdirinya sudah sekitar 15 tahun berjalan ya, Pak ya. Di sana Ya, ada berapa karyawan, Pak? di sini untuk pengurus itu ada 3, Mhm, kemudian pengawas ada 3, mhm, dan karyawannya ada 4. Terdiri dari manajer 1, kemudian bagian keuangan namanya asisten keuangan itu 1, kemudian mhm. bagian kredit atau asisten kredit atau marketing itu 2 orang. Jadi untuk karyawan totalnya 4 orang. Oke, berarti untuk karyawan totalnya 4 orang ya, Pak ya, di sana ya. Oke, menurut Pak Irwan sendiri, apakah ke KSP Pusdaya ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pengasih Kulon Progo, Yogyakarta sana, Pak? Bagaimana menurut Bapak? Insya Allah sangat membantu Mhm, dalam peningkatan kesejahteraan di masyarakat Pulau Progo, khususnya di Kecamatan Pengasih. mhm. Kita sudah banyak bekerja sama dengan kelompok-kelompok Kosdaya yang
beranggotakan ibu-ibu di situ, di Mhm. dusun-dusun, di kelompok-kelompok swadaya dalam mengembangkan usaha, meskipun kecil-kecilan, kan tetapi itu sangat bermanfaat sekali untuk menambah pendapatan keluarga mereka dan tentunya modal yang dipinjamkan dari koperasi Posdaya ke anggota tersebut sangat bermanfaat sekali untuk menjalankan usahanya anggota tersebut. Oke, ada datanya nggak Pak nih? Berapa dari pas awal modal kita ada gitu dari Yayasan Dam Mandiri hingga sekarang berapa keluarga atau berapa orang yang sudah terbantu modal usahanya dengan program modal kita ini, Pak? Kalau data yang kita miliki itu sebenarnya eh, bisa dihitung dari anggota tersebut. Tapi karena anggota itu sudah banyak yang keluar, Mhm. itu kalau yang sudah keluar dihitung mungkin bisa mencapai 5 ribuan Oh, lima anggota ribuan. yang sudah Oke. pernah menjadi anggota koperasi, memanfaatkan koperasi Posdaya baik untuk usahanya maupun untuk kebutuhan keluarganya. Oke, berarti sudah ada sekitar 5.000 anggota ya Pak ya, 5.000 masyarakat yang merupakan anggota dari koperasi di sana yang sudah terbantu dengan adanya bantuan modal usaha dari program modal kita ini ya Pak ya. Iya, iya, Wah, sudah cukup banyak ya Pak ya, 5.000 totalnya DV Mania karena memang koperasi ini juga memang sudah berdirinya sudah lama ya Pak ya, sudah 15 tahun berjalan ya Pak. iya, iya, betul, betul, Mbak. Oke, Pak Irwan, tadi kan Pak Irwan mungkin mendengar juga ya kalau saya mengadakan kuis nih, kuis spesial talk show Inspirasi dan Mandiri untuk menguji kefokusan pendengar kita di rumah, Pak. Saya mengajukan pertanyaan, sebenarnya pertanyaannya juga gampang aja ya, Pak. Saya pengen tahu mereka pada nyimak nggak nih di manakah alamat dari koperasi ya, koperasi Posdaya di sana. Padahal tadi Vika udah sebutkan juga, Pak Irwan sudah sebutkan juga ya. Dan ternyata cukup banyak nih Pak yang ikutan berpartisipasi pada kuis kita pada pagi hari ini. Sayangnya Vika nggak bisa bacakan jawabannya satu persatu. Ya mohon maaf Devimanya karena mungkin waktu kita juga terbatas. Tapi Vika sudah menentukan nih satu nama yang jawabannya benar dan juga beruntung pada pagi hari ini. Selamat untuk Rena dari Jakarta Barat. Oke, Oh, selamat untuk Rena dari selamat. Jakarta Barat. Hari ini hari Senin tanggal 14 ya Pak ya? Hari ini hari Senin tanggal Betul. 14 Juli 2025 berhak mendapatkan hadiah berupa satu paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo, dan juga parfum untuk Rena dari Jakarta Barat. Selamat hadiahnya bisa diambil di Radio DFM ya di hari kerja Senin sampai Jumat di jam kerja juga jam 10 sampai jam 4 sore. Ada batas waktu pengambilan hadiahnya terhitung satu minggu sejak diumumkan pemenang ya. Selamat sekali lagi untuk pemenang. Untuk yang belum menang jangan sedih, jangan berkecil hati karena masih banyak hadiah atau kuis lain yang menanti di esok hari. Oke, kita kembali lagi ke Pak Irwan. Pak Irwan, terakhir nih karena waktu kita juga sudah mau menjelang sampai pukul jam 10 nih Pak Irwan. Apa harapan Bapak Pak untuk koperasi maupun maupun untuk anggota koperasi di sana maupun untuk masyarakat di sana Pak? Baik, yang pertama kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada Damandiri, Yayasan Mhm, Damandiri yang sudah mensupport koperasi Posdaya, koperasi kami bisa berkembang baik sampai sejauh ini. mhm. Kemudian harapan kami, koperasi kami bisa berkembang baik, bisa bermanfaat bagi anggota kami, bisa Amin. membantu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo khususnya dan harapan kami tentunya bisa ikut mensejahterakan warga masyarakat di Kulon Progo. Itu Amin, 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 harapan amin. kami. Mudah-mudahan segala harapannya bisa tercapai ya Pak Irwan. Terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktunya Pak Irwan untuk berbincang-bincang nih di Sama-sama. acara talk show pada pagi hari ini.
Ya, kami juga Sa mengucapkan terima kasih bisa bergabung di Mandiri FM. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Mandiri FM Jakarta. Amin, amin, amin. Salam untuk semua yang ada di sana ya Pak ya. Nanti insya Allah kalau misalkan dari tim kita ke Ya, Jogja, mungkin kita mampir ke sana ya. siap geblek menanti untuk rekan-rekan GFM. Siap, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak juga untuk DV Mania yang sudah stay tune ya, yang sudah bergabung berpartisipasi pada kuisnya, yang sudah mendengarkan ya DV Mania karena waktunya sudah mau mendekati jam 10. Vika sepertinya mau izin undur pamit. Kita bertemu lagi di Talkshow Inspirasi dan Mandiri berikutnya dan di pagi-pagi happy esok hari ya. Selamat menjalani aktivitas di hari Senin ini DV Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.